tidak sama dengan 3 dan irisan dari ketiganya ini adalah X kurang dari sama dengan 1. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini ada di opsi yang Hai semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita akan mengerjakan soal SNBT tahun 2023 yang kemungkinan akan muncul kembali di SNBT tahun 2024. Sebelum kita mulai, aku akan menjelaskan aturannya terlebih dahulu. Setiap satu pertanyaan, kalian akan diberikan waktu 60 detik. Manfaatkanlah waktu tersebut untuk memilih jawaban yang paling tepat. Tanpa membuang waktu lagi, mari kita langsung ke pertanyaan pertama. Oke teman-teman, kita akan bahas soal berikut ini. Pertidaksamaan mutlak X min 1 kurang dari sama dengan mutlak X min 3 per X min 1 katanya memiliki solusi pada interval X lebih dari A dan X kurang dari sama dengan B. Nilai dari A kali B. Nah, pertama, kalau misalnya kita tinjau pertidaksamaan yang kita punya, di situ ada mutlak X min 1 ini kurang dari sama dengan mutlak X min 3 dibagi dengan X min 1. Nih, kalau teman-teman perhatikan, untuk ruas kiri kan bentuknya mutlak, maka haruslah dia lebih dari 0. Lalu untuk ruas kanan, bagian mutlak X min 3 yang ini juga sama, lebih dari 0. Sehingga karena keduanya harus lebih dari 0, maka X min 1 pun harus lebih dari 0. Nah, berarti dari sini bisa kita simpulkan bahwa X min 1 itu harus lebih dari 0 atau X-nya lebih dari 1. Kayak gitu ya. Nah, ini kita simpan dulu, X-nya harus lebih dari 1. Maka karena sudah ada syarat X lebih dari 1 di sini, berarti untuk pertidaksamaan yang kita punya ini kedua ruas bisa kita kalikan dengan X min 1. Sehingga untuk ruas kiri kita peroleh X min 1 dikuadratkan itu kurang dari sama dengan mutlak X min 3 seperti ini ya. Nah, berarti dari sini kita sekarang cuma punya ekspresi mutlaknya yang ini aja nih, mutlak X min 3. Maka dengan menggunakan definisi mutlak, nih mutlak X min 3 itu dia akan sama dengan X min 3 jika X-nya lebih dari sama dengan 3. Ini maksudnya X min 3 lebih dari sama dengan 0. Lalu dia akan jadi min X plus 3 dikalikan minus ketika X-nya kurang dari 3. Maka dari sini kita bisa bagi kasus ya. Yang pertama, batas-batasnya untuk X yang kurang dari 3. Nah, kalau teman-teman perhatikan untuk X yang kurang dari 3, maka pertidaksamaannya kita punya di situ menjadi X min 1 dikuadratkan itu kurang dari sama dengan min X plus 3. Maka untuk ruas kiri kita punya X kuadrat min 2X plus 1 kurang dari sama dengan min X plus 3. Nah, dari sini kita akan punya X kuadrat dikurangi X lalu dikurangi 2. Ini kurang dari sama dengan 0. Kita faktorkan. Maka kita faktorkan, kita akan memperoleh X min 2 dikalikan dengan X plus 1. Ini kurang dari sama dengan 0. Sehingga dari sini kita peroleh X-nya yaitu dari min 1 sampai 2. Ini untuk X yang kurang dari 3. Nih, kalau misalnya teman-teman perhatikan, ini kan X kurang dari 3. Ini X-nya dari min 1 sampai 2. Ini ada irisannya ya, yaitu irisannya. Nih, kalau teman-teman perhatikan, di situ kita punya min 1
2, lalu kita punya 3. Nah, berarti tadi kan maunya X kurang dari 3 ya. Lalu satu lagi X-nya di antara X-nya dari min 1 sampai 2. Berarti kayak gini. Nah, maka yang 2 garis seperti yang ini. Sehingga kita peroleh dari sini untuk X kurang dari 3, di sini kita peroleh himpunan penyelesaiannya X-nya dari min 1 sampai dengan 2, kayak gitu. Sekarang kita tinjau untuk X yang lebih dari sama dengan 3. Nah, pertidaksamaan yang kita punya di situ menjadi X min 1 dikuadratkan, dia kurang dari sama dengan X min 3. Dari sini kita punya untuk ruas kiri jadi X kuadrat min 2X plus 1 kurang dari sama dengan X min 3. Maka dari sini kita punya X kuadrat min 3X plus 4 kurang dari sama dengan 0. Kayak gini. Nah, sekarang kalau teman-teman perhatikan ekspresi yang ada di sebelah kiri ini, dia punya nilai diskriminannya itu sama dengan 9 ya, min 3 dikuadratkan 9 dikurangi 4 kali 1 kali 4. Nah, berarti kan 9 dikurangi 16, ini kan kurang dari 0 ya, sehingga dia merupakan definit positif. Nah, di sini karena koefisien X kuadratnya juga positif ya, berarti dia definit positif. Nah, padahal ini kurang dari sama dengan 0, maka dari sini untuk X yang lebih dari sama dengan 3 kita tidak memperoleh penyelesaiannya, artinya tidak ada X yang memenuhi. Maka dari sini kita cuma punya penyelesaiannya berarti yang ini, X-nya dari 1 sampai 2. Tapi ingat ya teman-teman, tadi kita punya syarat di awal bahwa X itu lebih dari 1, maka kita lakukan pengirisan, berarti ini iriskan dengan berarti di situ X lebih dari 1, maka irisannya berarti kita punya min 1, kita punya 2, lalu kita punya 1. Nah, di sini tadi pertama X-nya harus lebih dari 1, berarti ke sini. Lalu yang kedua X-nya dari min 1 sampai 2, sehingga di sini irisannya adalah yang ini ya, yang 2 garis, yaitu X lebih dari 1 dan X kurang dari nulisnya harusnya gini, X lebih dari 1 dan X kurang dari sama dengan 2. Nah, tadi yang diminta di soal adalah nilai dari A kali B, dengan AB-nya itu adalah X lebih dari A dan B kurang dari sama dengan 1. Berarti kan ini sama aja kayak yang diminta di soal ya, X lebih dari A lebih dari 1, ini aku tulis A, lalu kurang dari sama dengan B. Nah, maka dari sini kita akan memperoleh nilai A-nya adalah 1, lalu B-nya adalah 2. Maka nih dari sini kita punya A kali B itu sama dengan 1 dikalikan 2. Hasilnya adalah 2. Berarti jawaban yang benarnya ada di opsi E ya. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan kakak. Kali ini kakak akan membahas soal mengenai pertidaksamaan. Kita mulai ya, kita baca dulu soalnya. Himpunan penyelesaian dari X negatif akar 2 min X dibagi oleh mutlak 3 negatif X kurang dari sama dengan 0 adalah. Untuk menyelesaikan soal ini adik-adik, pertama-tama kita harus menetapkan syarat domainnya ya, dimana karena di sini ada tanda akar, berarti syarat domain yang pertama yaitu syarat akarnya.
Nah, di mana kita tahu bahwa seluruh bilangan yang ada di dalam tanda akar ini harus lebih besar sama dengan 0. Berarti 2 negatif X ini harus lebih besar sama dengan 0. Kita tulis 2 negatif X lebih besar sama dengan 0. Berarti 2-nya lebih besar sama dengan X, atau bisa kita tulis sebagai X-nya kurang dari sama dengan 2. Nah, selanjutnya syarat yang kedua adalah syarat penyebut. Syarat penyebut, di mana kita tahu bahwa agar pecahannya terdefinisi maka penyebutnya ini tidak boleh sama dengan 0. Jadi mutlak negatif X ini tidak sama dengan 0, maka X-nya tidak boleh sama dengan 3. Nah, selanjutnya ini kita lakukan pemisalan adik-adik. Kita misalkan bahwa 2 negatif X ini misalnya sama dengan A. Berarti X-nya adalah sama dengan 2 negatif A. Kita substitusikan pemisalannya. Pada pertidaksamaannya X-nya kita ganti oleh 2 negatif A. Selanjutnya negatif akar A dibagi oleh mutlak 3 negatif 2 negatif A. 2 negatif A kurang dari sama dengan 0. Selanjutnya ini kita tuliskan A negatif A negatif akar A positif 2 dibagi oleh 3 negatif 2 nya adalah 1, negatif dikali negatif A positif A, jadi mutlak A positif 1 kurang dari sama dengan 0. Nah, selanjutnya ini kedua ruas kita kalikan negatif 1, jadi ini bisa kita tuliskan sebagai A positif akar A negatif 2 dibagi oleh, nah ini kakak tuliskan lagi, dibagi oleh mutlak A positif 1. Ini tanda pertidaksamaannya berubah menjadi lebih besar sama dengan 0 karena kita kalikan bilangan negatif. Nah, selanjutnya di sini kita bisa faktorkan ya pembilangnya adik-adik, seperti kita memfaktorkan persamaan kuadrat, di mana yang kita anggap sebagai X kuadratnya adalah A, yang kita anggap sebagai X-nya adalah akar A. Jadi kita punya di sini faktornya adalah akar A. Akar A hasil jumlahnya otomatis harus 1 dan hasil kalinya harus negatif 2. Jadi positif 2 dan negatif 1 dibagi oleh mutlak A positif 1. Berarti ini lebih besar sama dengan 0. Nah, kita perhatikan bahwa hasil dari mutlak A positif 1 ini pasti lebih besar dari 0 ya adik-adik, karena hasil dari akar A-nya ini pasti positif atau sama dengan 0. Sedangkan mutlak A plus 1-nya juga pasti positif. Kedua nilai ini pasti positif, maka nilai dari akar A negatif 1 juga harus lebih besar sama dengan 0. Akar A negatif 1-nya harus lebih besar sama dengan 0. Akar A-nya lebih besar sama dengan, ini 0, harusnya akar A-nya lebih besar sama dengan 1. A-nya kita kuadratkan, maka di sini A lebih besar sama dengan 1. Nah, selanjutnya yang kita misalkan sebagai A itu apa sih adik-adik? Yaitu adalah 2 negatif X ya. 2 negatif X-nya lebih besar sama dengan 1. Maka bisa kita tulis 1-nya pindah ke ruas kiri. Jadi 1 lebih besar sama dengan X, atau X-nya kurang dari sama dengan 1. Selanjutnya kita tetapkan himpunan penyelesaian akhirnya, di mana himpunan penyelesaian akhirnya adalah irisan dari semua himpunan penyelesaian yang ada. Yang pertama berarti X kurang dari sama dengan 2 iriskan oleh X kurang dari sama dengan 1 diiriskan lagi oleh X tidak sama dengan 3, tidak sama dengan 3, dan irisan dari ketiganya ini adalah X kurang dari sama dengan 1. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini ada di opsi yang A ya adik-adik. Sekian pembahasannya, jangan lupa terus berlatih dengan variasi soal lainnya karena belajar saja tidak cukup. Sampai jumpa. Jika kamu ingin melihat lebih banyak konten edukatif dan seru seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Tetap semangat belajar dan jadilah versi terbaik dari dirimu sendiri.